berdoa bersama terlebih dahulu. Kita memberikan agar supaya Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Tuhan, mengucap syukur atas berkat dan tuntunan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan, sehingga pada saat ini kami, anak-anak-Mu, dapat berkumpul bersama untuk mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkanlah Roh Kudus-Mu mau hadir bersama-sama untuk menilik setiap hati kami, Tuhan, agar supaya hati kami ketika mendengarkan firman itu kami tidak mengeraskan hati kami, melainkan kami menerimanya, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah Roh-Mu tetap berbicara kepada kami, Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Roy Pito. Dipersilahkan. Baik, selamat siang saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi. Kita bersyukur untuk satu kesempatan lagi mempelajari Sabda Tuhan. Ya, satu-satunya kekuatan kita dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Dan kita sudah mempelajari Matius 24, tanda-tanda mengenai akhir zaman, oleh karena sekarang ini begitu banyak spekulasi mengenai akhir dunia. Ya, jelas COVID-19 adalah salah satu tanda daripada akhir zaman yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 7. Ya, walaupun di dalam Alkitab Bahasa Indonesia wabah, penyakit, atau sampar itu tidak ada, tapi dalam bahasa aslinya itu ada. Dan kalau kita pun bandingkan dengan Lukas 21, maka kita tahu ini juga memang ada di sana. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun bahwa kita sedang ada di akhir zaman, saudara-saudara. Tidak ada keraguan. Ya, tanda-tanda. Dan kita sudah mempelajari bahwa di dalam Matius 24 ada dua tanda. Tanda-tanda awal kita bisa sebut, ya, dari Matius 24 ayat 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian kita akan masuk di suatu masa kesukaran besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang disebutkan oleh Daniel 12 ayat 1. Ya, saudara-saudara. Dan tanda-tanda yang betul-betul menyatakan bahwa Tuhan sudah begitu dekat dengan kedatangannya adalah ketika seluruh dunia katanya akan membenci orang Kristen. Nah, saya membahas cukup panjang di sini, saudara, di dalam ayat 10, dan kemudian ayat 11 yang terakhir kita bicara mengenai penyesatan di akhir zaman. Ya, secara logika, orang Kristen ada 2,5 miliar saat ini. Bagaimana seluruh dunia bisa membenci? Tapi kita sudah membahas. Ya, saya tidak akan ulangi lagi bahwa ini sangat mungkin terjadi oleh karena Kristen yang sejatilah umat Tuhan yang sejati. Kristen pada umumnya akan menjadi suatu kekuasaan yang besar di dunia. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana saya tahu? Mari kita sekali lagi buka Matius 24, saudara-saudara, supaya kita lihat dengan jelas bahwa ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara mungkin bilang, di mana? Ya, di mana Tuhan Yesus bilang bahwa agama Kristen akan jadi besar? Mari kita lihat di dalam Matius 24, saudara-saudara, dan ayat 9. Ya, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya, saudara-saudara, umat Kristen akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena nama Yesus. Dan banyak orang akan murtad. Mengapa banyak semua bangsa ini akhirnya membenci orang Kristen? Karena banyak dari orang Kristen akan murtad, saudara-saudara. Sehingga yang terjadi adalah mayoritas Kristen pada akhirnya akan tidak lagi menggambarkan ajaran asli yang ada di dalam Alkitab. Ini yang terjadi, ya. Sehingga ya, ketika seluruh dunia membenci orang Kristen, itu terjadi oleh sebab orang Kristen sendiri yang murtad, ajarannya bukan keluar dari agama Kristen, saudara, tapi ajarannya yang sudah murtad itu yang membuat mereka membenci Kristen yang sejati. Jadi akan ada dua kelompok, Kristen yang sesungguhnya dan Kristen yang sudah murtad, namun
tidak menyadarinya dan tetap mengaku sebagai orang Kristen. Dan mereka yang menguasai dunia, sehingga ini baru bisa dimengerti ketika seluruh dunia, kata-kata seluruh atau kalimat seluruh dunia akan membenci kamu, itu bisa terwujud ketika orang Kristen menjadi penguasa dunia, ya, pada umumnya, tapi bukan Kristen sejati, ya, tapi Kristen yang sudah murtad, yang dikatakan oleh Alkitab. Sekali lagi, Tuhan tahu apa yang akan terjadi, saudara. Tapi bukan Tuhan yang menentukan. Tuhan tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Tuhan, ya. Tuhan tahu, itu disebutkan di dalam Alkitab, dinubuatkan, ya. Tetapi bukan Tuhan yang bikin Yudas jadi Yudas. Tidak ada ajaran takdir di dalam Alkitab. Tidak ada, saudara. Ya, jangan kita percaya dengan seseorang sudah ditakdirkan untuk masuk surga dan seseorang sudah ditakdirkan untuk masuk neraka. Tidak peduli apa yang dia bikin, dia tidak akan bisa rubah nasibnya. Tuhan tidak seperti itu. Ini adalah ajaran-ajaran sesat yang masuk ke dalam gereja, sehingga ya ada reformer di dalam gereja yang percaya hal seperti itu dan diajarkan kepada umat-umat Kristen. Ya, saudara-saudara, ini yang terjadi, ya. Dan yang menyebabkan murtad itu di dalam ayat 11 kita pelajari waktu sebelumnya, ya. Yang menyebabkan mereka murtad adalah nabi-nabi palsu. Tetapi akan muncul nabi palsu yang terakhir di akhir zaman. Itulah binatang yang kedua dalam Wahyu pasal 13. Dia disebut sebagai nabi palsu. Nah, saudara-saudara, sekarang kalau kita lihat di dalam ayat 12 disebutkan, ya, yang paling penting daripada saya dan saudara adalah kita harus bertahan, ya. Ayat 12, karena kemurtatan ini sudah semakin menjadi di seluruh dunia. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Kedurhakaan menimbulkan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ya, saudara-saudara, kasih kebanyakan orang menjadi dingin, bahkan di antara umat Tuhan. Umat Tuhan ditempatkan di atas dunia. Orang Kristen untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia, saudara. Bukan sebaliknya. Menjadi berkat apa? Membagikan kasih Allah. Dengan kata lain, kalau orang Kristen menghidupkan karakter seperti Tuhan Yesus, penuh dengan kasih kepada sesama, maka dunia ini akan jauh lebih baik. Bayangkan 2,5 miliar orang Kristen berbuat baik, maka dunia ini akan jadi lebih baik. Tetapi oleh karena orang Kristen sendiri sudah murtad, ya, tidak mencintai kebenaran. Itu yang dikatakan oleh 2 Timotius pasal 2, ya, manusia durhaka yang akan datang itu. Sebelum dia datang, maka kedatangan Yesus belum akan terjadi. Tetapi ketika dia datang, ya saudara-saudara, maka kita tahu waktunya sudah dekat. Dan di dalam ayat 10 disebutkan orang-orang ini semakin disesatkan. Mari kita pergi kepada 2 Timotius pasal 2 ayat 10. Saya masih mengulang, saudara, meringkas apa yang sudah kita pelajari sejauh ini, supaya kita bisa lanjutkan dengan lebih mantap lagi. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 10. Ya, ini yang menyebabkan orang-orang itu menjadi penyesat tanpa mereka sadar, ya. Di dalam ayat 9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Si antikristus itu adalah pekerjaan dari iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara, dengarkan. Orang-orang yang harus binasa ini tidak berarti bahwa mereka sudah ditakdirkan untuk binasa. Tapi mari, yang lebih penting adalah kenapa mereka binasa, kenapa mereka disesatkan. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara, apa itu kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan ini adalah kebenaran, saudara. Jadi, kalau saya dan saudara tidak menerima Alkitab, kalau saya dan saudara tidak mengasihi firman Tuhan ini dengan menuruti apa yang dikatakan di dalam Alkitab, maka kita akan tersesat. Dan bisa saja sekarang ini kita tersesat, saudara-saudara, tanpa kita sadari. Ya, ketika kita memaafkan diri dari teguran templakan yang disebutkan di dalam Alkitab,
dan kita benarkan perbuatan kita, maka kita tidak akan sadar lagi bahwa kita sudah sebenarnya melanggar, melawan, tidak menerima, tidak mencintai firman Tuhan atau kebenaran ini. Ya, saudara-saudara, dan itulah sebabnya ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Saudara, ayat ini mengatakan seakan-akan bahwa Tuhan yang membuat mereka tersesat. Sekali lagi, saudara, apapun yang Tuhan tidak cegah, disebutkan sebagai perbuatan dari Tuhan. Ini adalah mentalitas orang Ibrani, orang Yahudi. Segala sesuatu yang Tuhan tidak cegah, itu artinya Tuhan yang melakukan. Ya, saudara-saudara, dengan kata lain, ya, saudara-saudara, ini hanyalah ekspresi. Ekspresi yang kita sering dapati di dalam perjanjian lama, berulang-ulang. Alkitab contohnya mengatakan, maka Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sebenarnya siapa yang mengeraskan hati? Firaun atau Tuhan? Firaun, saudara, bukan Tuhan. Tuhan berusaha untuk meyakinkan dia bahwa dialah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, dengan memberikan mujizat demi mujizat, tula demi tula, supaya Firaun bisa percaya bahwa dia, Allah Israel itu adalah Allah yang benar dan penuh dengan kuasa yang jauh lebih berkuasa dari Allah orang Mesir. Tetapi Firaun terus menolak untuk menerima Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan walaupun dia melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Ada banyak dari saya dan saudara yang melihat mujizat dengan mata kepala kita sendiri yang dilakukan oleh Tuhan, menolong saya dan saudara, melepaskan kita dari berbagai-bagai masalah di waktu-waktu yang lalu. Tetapi kedagingan itu begitu kental, kita masih sulit untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kita ini betul-betul adalah orang-orang yang bebal. Kita ini adalah tubuh manusia celaka, tubuh yang maut ini. Ya, saudara, kita harus menangis. Menangis seperti Rasul Paulus. Oh, tubuh maut ini, manusia yang celaka. Saudara, kita butuh kasih karunia daripada Tuhan. Kita butuh menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita butuh untuk datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, menangis, berserah kepadanya, minta pertolongan Tuhan dan berdoa, kasihanilah aku ya Tuhan. Ya, karena kalau tidak, saudara, kita akan menyesatkan diri kita sendiri. Ya, kita merasa kita baik-baik saja secara rohani, tapi sebenarnya tidak demikian, saudara. Kita punya banyak masalah. Kita terus tinggal di dalam dosa. Kita tidak meninggalkan dosa. Kita mencintai dosa, maka kita tidak akan mencintai kebenaran. Nah, itulah yang sudah kita pelajari, saudara-saudara. Ya, sampai di dalam ayat 12. Kemudian ayat 13 di dalam Matius 24, firman Tuhan berkata bahwa siapa yang bertahan sampai akhir. Saudara, ini sesuatu kualitas yang semua orang yang rindu ke surga harus miliki, yaitu bertahan. Bertahan, saudara, karena kalau kita tidak bertahan sampai kesudahan, kita tidak akan selamat. Tidak peduli bagaimana saudara memulai perjalanan kerohanian saudara, dengan hebatnya mungkin, dengan pengalaman mujizat yang luar biasa. Tapi saya mau bilang, semua itu tidak ada gunanya kalau saya dan saudara tidak bertahan sampai akhir, ya, sampai perjalanan akhir hidup kita, iman kita, ataupun sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita harus bertahan. Ya, saudara dan saya dilahirkan untuk menang, bukan untuk kalah. Ya, dari mana saya tahu? Saudara lihat, bahkan di dalam main games yang kecil aja, ya, mainan anak-anak, kita nggak mau kalah. Ya, kita bahkan bisa buat curang supaya menang. Saya mau sampaikan bahwa kita ditakdirkan untuk menang sebenarnya, bukan untuk kalah. Jangan pernah mau kalah, saudara. Apalagi melawan dosa, ya, melawan setan, jangan pernah mau kalah. Tetap bertahan. Ya, tetap bertahan. Tetap bertahan di dalam COVID-19. Tetap bertahan dengan kesusahan, penderitaan yang saya dan saudara alami. Ini suatu kualitas yang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan sampai ke surga. Ya, saudara-saudara, buku Wahyu mengatakan, saya jadi teringat buku Wahyu mengatakan mengenai orang-orang yang selamat
digambarkan sebagai kelompok 144.000. Ya, mereka digambarkan di dalam buku Wahyu sebagai orang-orang yang sudah keluar dari kesusahan yang besar. Saudara-saudara, kesusahan yang besar akan dialami oleh setiap umat Tuhan, ya, yang menang. Kalau kita tidak melewati kesusahan yang besar, maka kita tidak akan jadi pemenang. Kita tidak akan memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Kalau kita mau memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, saudara-saudara, kita harus alami penyalipan yang Yesus alami, ya. Dan Yesus tetap mengasihi orang-orang yang mengolok-olok dia, orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang meludahi dia, orang-orang yang menampar dia, orang-orang yang menikam dia, orang-orang yang membenci dia. Ya, saudara-saudara, tetap dia katakan, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam Wahyu 7 ayat 14 disebutkan, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Saudara dengarkan, umat Tuhan yang selamat digambarkan sebagai orang-orang yang sudah keluar dari kesusahan yang besar. Saya dan saudara akan mengalami kesusahan yang besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Tapi kita harus bertahan sampai akhir. Dan COVID ini adalah latihan yang sangat baik buat kita untuk melihat sampai di mana kita siap atau tidak menghadapi kesusahan yang besar itu. Ya, kalau kita sekarang sudah menyerah, kalau kita sudah tidak sabar, kalau kita sudah tidak bergantung lagi kepada Tuhan, kalau kita sudah masa bodoh dengan menjaga hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan, maka saya dan saudara sedang menyerah. Ya, tapi Tuhan mau saya dan saudara tidak menyerah. Jadi bertahan sampai kesudahan, saudara. Dan saudara, yang terjadi berikutnya adalah Injil ini ketika kita bertahan, ketika kita dalam kesusahan menonjolkan karakter Yesus, maka disitulah orang bisa melihat kemuliaan Tuhan datang. Roh Kudus akan dicurahkan dengan luar biasanya. Gambaran ini kita lihat di dalam Wahyu 18 ayat 1. Di dalam Wahyu 18 ayat 1 firman Tuhan berkata, ya, ini satu nubuatan yang luar biasa. Di dalam Wahyu 18 ayat 1, umat Tuhan yang sejati, yang jumlahnya kecil itu, ya, pada akhirnya mereka akan memuliakan Tuhan. Digambarkan di dalam Wahyu 18 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Saudara, pengetahuan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan akan dilihat oleh seluruh orang di atas dunia ini ketika Roh Kudus akan dicurahkan. Ya, hujan akhir akan dicurahkan. Ketika hujan akhir itu datang, maka umat-umat Tuhan yang sedikit, ya, yang minoritas, yang sejati itu, mereka akan pergi ke seluruh dunia dengan kuasa yang besar sehingga dunia yang gelap akan terang, menggambarkan kebenaran Tuhan. Karena di dalam Alkitab terang menggambarkan kebenaran, saudara. Ya, kebenaran Tuhan akan memenuhi seluruh bumi ini. Pengetahuan yang benar tentang Alkitab, semua kebenaran-kebenaran Alkitab akan ditemukan lagi, saudara-saudara. Kapankah itu terjadi? Ketika Roh Kudus dicurahkan. Mari kita baca Yakobus 5 ayat 7. Ya, Alkitab ini seperti puzzle yang besar, saudara-saudara. Ya, saya dan saudara suka dengan puzzle waktu kita kecil, bahkan mungkin ada yang sampai sekarang. Ya, potongan-potongannya tersebar di semua tempat, tapi kita harus bisa temukan dan harmonisasikan. Itu sebabnya Alkitab harus dibandingkan dengan Alkitab, bukan interpretasi manusia, ya, tapi Alkitab yang menginterpretasi dirinya sendiri. Di dalam Yakobus 5 ayat 7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan.
Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bahasa Indonesia bilang hujan musim gugur dan hujan musim semi. Tetapi dalam bahasa aslinya ini adalah hujan musim awal, dan hujan akhir. Saudara-saudara, ini adalah nubuatan yang diberikan bahwa ada dispensasi Kristen yang dimulai dengan roh hujan awal dan akan diakhiri dengan roh hujan akhir. Ini adalah situasi pertanian di Palestina. Ya, hujan awal itu sekitar bulan Oktober dan hujan akhir itu sekitar bulan Maret, April. Ya, saudara-saudara, ketika mereka baru mulai menanam, mereka membutuhkan hujan awal untuk membuat benih itu bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian ketika buah sudah dihasilkan tapi belum matang, untuk membuat buah itu matang dan siap untuk dipanen, maka dibutuhkan hujan akhir. Hujan awal sudah terjadi, saudara, kapan? Hujan awal sudah terjadi pada saat rasul-rasul di dalam Kisah pasal 2 dipenuhi dengan Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus turun kepada mereka seperti lidah-lidah api, maka yang terjadi mereka bisa berbicara bahasa roh, yaitu bahasa-bahasa lain yang diberikan dengan maksud supaya Injil tidak terhalang untuk disampaikan ke seluruh dunia. Ya, dan saudara, ketika Roh Kudus datang, rasul-rasul menemukan kebenaran demi kebenaran, ya, mengenai Tuhan Yesus, mengenai penghakiman, mengenai banyak hal, dan satu demi satu kebenaran yang tidak dimengerti sebelumnya mereka mengerti. Digenapi apa yang disampaikan janji Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 13. Mari kita lihat ketika Roh Kudus itu datang apa yang terjadi, saudara-saudara. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara dengarkan, ketika Roh Kudus datang, maka Roh Kudus akan memimpin kita, memimpin orang Kristen yang sejati kepada seluruh kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Saudara, ya, kalau saya dan saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, mencari dengan rendah hati seluruh kebenaran yang bisa saja mungkin selama ini kita sudah rasionalisasikan, kita sudah justifikasi, kita sudah benarkan, sehingga kita tidak lihat lagi bahwa itu sebenarnya adalah satu kesalahan. Ya, saudara-saudara, jangan biarkan itu terjadi. Kalau ada satu kelemahan praktek saya dan saudara yang tidak sesuai dengan Alkitab, saya mau sampaikan, saudara, jangan pernah katakan Alkitab tidak katakan seperti itu. Jangan pernah, saudara, katakan Alkitab katakan seperti itu. Tapi saya yang belum bisa hidupkan. Ya, tapi dengan kasih karunia Tuhan saya yakin suatu saat Tuhan akan mampukan saya untuk lakukan. Jangan pernah kita maafkan diri, ya, untuk membenarkan diri dengan apa yang kita praktekkan, kita lakukan, walaupun itu bertentangan dengan Alkitab, kita benarkan. Jangan kita sedang bunuh diri kalau kita lakukan itu. Lebih baik kita akui, ya, itu kebenaran Alkitab, itu menyakiti karena saya masih melakukannya. Ya, melakukan dosa ini, kedagingan saya masih kuat. Daripada kita bilang, oh enggak seperti itu maksud Alkitab. Ya, jangan pernah benarkan, saudara, suatu praktek yang salah, ya, demi kedagingan kita. Siapa yang hidup oleh daging akan binasa, saudara. Itu yang dikatakan Alkitab, bukan saya yang bilang. Yang hidup oleh roh saja yang akan selamat, saudara. Ya, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Pada akhirnya, saudara, Alkitab tidak pernah salah. Alkitab menubuatkan seluruh kebenaran Alkitab ini akan diketahui oleh seluruh dunia. Ya, nah, saudara, apakah pernah terjadi bahwa seluruh dunia bisa dibilang membenci umat Kristen? Ya, karena apa yang terjadi kalau saudara ingat di pelajaran sebelumnya saya katakan apa yang pernah
akan ada lagi, apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Dan ya, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Tuhan katanya mencari yang sudah lalu. Ya, saudara-saudara, dengarkan. Ya, ini adalah yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada saya dan saudara, yaitu bahwa apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebenarnya sudah pernah terjadi di masa yang lalu, saudara-saudara. Dengan demikian, ya, yang saya bisa sampaikan, kita tahu pasti ini akan terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa dikatakan sudah pernah terjadi seluruh dunia bisa dibilang membenci umat Tuhan? Apakah sudah pernah terjadi? Karena kalau ini belum pernah terjadi, maka kita tidak punya keyakinan yang kuat bahwa di masa yang akan datang itu akan terjadi. Walaupun Wahyu 13 sudah katakan itu yang akan terjadi. Ya, bahwa akan ada kekuasaan antikristus, binatang yang pertama yang keluar dari dalam bumi, dan binatang yang kedua yang keluar dari dalam yang binatang yang pertama keluar dari dalam laut, binatang yang kedua keluar dari dalam bumi. Ya, mereka akan bekerja sama untuk menyesatkan seluruh dunia, menyembah kepada naga atau setan iblis, tetapi tentunya mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menyembah kepada iblis dan bukan kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, apakah setan akan menyesatkan ya yang bukan umat Tuhan? Tidak perlu, karena yang bukan umat Tuhan itu sudah miliknya. Walaupun Tuhan Yesus bilang ada domba-dombaku di kandang yang lain, ya, tetapi secara umum saudara, dia tidak perlu, ya, bahkan dia yang tanam lalang itu, artinya dia yang tanam agama-agama begitu banyak di atas dunia ini, dia yang tanam. Bahkan dia yang tanam di antara gereja Kristen ada begitu banyak denominasi. Dan semua yakin bahwa mereka adalah benar. Mereka yang paling benar. Bisa dibilang begitu. Kalau tidak akan muncul satu denominasi lagi. Ya, saudara-saudara, walaupun ada juga alasan perpecahan karena masalah administrasi. Tapi banyak muncul ya denominasi yang berbeda karena alasan teologi atau ajaran yang berbeda, doktrin yang berbeda. Ya, saudara-saudara. Jadi, sekarang apakah pernah ada dalam sejarah seluruh dunia itu ya membenci umat Tuhan? Ya, kita beruntung. Kita yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Wahyu akan digenapi. Ini tinggal masalah waktu, saudara. Akan digenapi apa yang dikatakan oleh buku Wahyu. Nah, saudara-saudara, ya, saya mau sampaikan bahwa ini pernah terjadi. Ya, satu saat dalam sejarah bahwa umat Tuhan terancam dengan hukuman mati, tepat seperti yang dikatakan di dalam buku Wahyu. Ya, saudara-saudara, mari kita pergi ke dalam buku Esther. Di dalam buku Esther ini pernah terjadi, dan buku Esther bisa dikatakan menggambarkan apa juga yang akan terjadi di akhir zaman. Kita tahu ceritanya, ya. Esther adalah seorang anak yatim piatu. Dia tidak punya orang tua. Hidupnya mulai dengan penuh penderitaan, kesusahan. Ya, dia tidak punya orang tua, saudara-saudara. Ya, dan dia dibesarkan oleh sepupunya, Mordekai bisa dibilang, ya, yang menolong memelihara dia. Dia orang yang susah. Apakah saudara punya hidup susah dimulai? Ya, tidak berarti Tuhan tidak mengasihi saudara. Tuhan punya rencana yang indah kepada Esther yang sederhana, yang miskin, yang menderita oleh karena kehilangan kedua orang tuanya. Tidak disebutkan di dalam Alkitab apa yang menjadi alasan kedua orang tuanya meninggal. Tapi dia tidak punya orang tua, dia anak yatim piatu. Dan suatu saat dia, saudara-saudara, Ratu Vasti tidak menunjukkan sikap yang seharusnya dia lakukan sebagai permaisuri. Dan berdasarkan nasihat para penasihat raja, maka yang terjadi adalah Ratu Vasti disingkirkan, saudara-saudara. Maka raja mengadakan sayembara untuk memilih permaisuri yang baru. Dan Esther diikutkan oleh Mordekai.
Dan Esther diingatkan, tidak perlu sebutkan asal-usulmu. Dan kita lihat, ini bagaimana Tuhan tahu krisis yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan Tuhan sudah persiapkan. Itu sebabnya Mordekai mengingatkan dia, tidak perlu sebutkan asal-usulmu. Ya, saudara-saudara, ya, kita tahu ini penting sekali. Ya, kemudian dalam cerita Esther, apa yang terjadi kemudian? Secara luar biasa, Esther terpilih dari tentunya begitu banyak kompetitor. Saudara, kerajaan yang dikuasai oleh Raja Ahasveros itu luar biasa luasnya. Dari India sampai ke Mesir, Ethiopia. Saudara bayangkan, ya, begitu luas. Ada 120 lebih provinsi, yang bisa dibilang 120 negara kalau sekarang yang dikuasai, ya. Dia menguasai hampir seluruh Eropa, bisa dibilang dikuasai oleh Media Persia. Cuma satu bagian yang dia tidak bisa taklukkan, yaitu Makedonia, kecil sekali, ya, yang dia tidak bisa taklukkan. Ya, saudara-saudara. Kemudian raja ini sangat kaya. Bayangkan dia bikin pesta 180 hari. Ada nggak orang yang bikin pesta 180 hari? Itu menunjukkan dia sangat kaya dan mewah. Kalau saudara baca ceritanya, deskripsinya, betul-betul Raja Ahasveros ini seorang raja yang kaya raya. Dan ini sudah digambarkan, dinubuatkan di dalam Daniel pasal 11. Ya, saudara-saudara, mari kita pergi ke Daniel pasal 11. Sebelum ini terjadi, sudah dinubuatkan oleh buku Daniel, yaitu munculnya raja yang akan sangat kaya di kerajaan Media dan Persia. Dia disebutkan di dalam Daniel pasal 11, saudara-saudara. Suatu saat kita akan belajar buku Daniel dan saudara akan tahu kenapa. Ya. Kemudian, ya, disebutkan di dalam ayat 4. Tetapi baru saja ia muncul seorang raja yang berkuasa, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut ayat 2. Oleh sebab itu aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Raja yang keempat ini adalah Raja Ahasveros yang hidup pada zaman Esther. Dan akhirnya dengan luar biasa, saudara, Esther yang terpilih, yang mendapat perkenan dari Raja Ahasveros. Saudara bisa bayangkan, hidup Esther yang penuh dengan penderitaan, kehilangan ayahnya dan ibunya. Ya, tetapi pada akhirnya Tuhan merancang suatu kehidupan, suatu masa depan yang gilang gemilang, yang luar biasa. Benarlah yang disebutkan di dalam Yeremia, karena aku merencanakan masa depan yang baik bagimu. Ya, mari kita pergi kepada ayat itu, ya, untuk meyakinkan kita, saudara-saudara, bahwa Tuhan sudah merancang sebenarnya suatu kehidupan masa depan yang gilang gemilang kepada saya dan saudara. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, banyak orang yang kehilangan harapan. Banyak orang yang mengeluh dengan COVID-19. Ada yang batal menikah. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang terpapar dengan virus COVID-19. Dan hidupnya merana menderita. Ya, saudara-saudara, tapi saya mau sampaikan bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Esther memulai kehidupan dengan penuh penderitaan, dengan penuh masalah tentunya. Hidup dibesarkan oleh sepupu tentunya tidak sama dengan hidup dibesarkan oleh ayah kandung maupun ibu kandung, saudara. Saudara, tapi Tuhan bisa menggunakan hidup yang dimulai dengan penuh penderitaan menjadi suatu hidup yang penuh dengan kemenangan. Dan ini yang dirasakan oleh Esther. Sesudah dia menjadi ratu,
ya saudara-saudara, Tuhan sudah persiapkan dia untuk menjadi penyelamat bagi bangsanya. Tuhan sudah tahu ada masalah yang sangat besar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lebih besar dari COVID-19. Saudara, Tuhan sudah tahu ada masalah yang akan terjadi yang besar di depan kita. Dan ini adalah latihan untuk mempersiapkan saya dan saudara untuk masa yang masa yang tidak pernah terjadi sebelumnya di masa yang akan datang. Kesukaran yang sangat besar menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara, kita tahu cerita Esther. Saya tidak akan baca satu persatu. Ada beberapa bagian yang penting yang saya akan baca, ya saudara. Tapi kita tahu yang sehubungan dengan air saman ini. Itu yang saya akan tekankan betapa penting poin-poin yang ini mengenai Esther. Kita tahu ceritanya, ya, bahwa satu saat Mordekai, ya, membuat suatu jasa yang besar kepada Raja Ahasweros. Ya, ada orang yang sedang mau bersekongkol untuk melakukan kudeta kepada raja ini. Dan Mordekai tahu. Mordekai memberitahukan kepada raja. Dan akhirnya benar diselidiki bahwa dua orang ini berusaha untuk melakukan pemberontakan secara diam-diam. Ya, dan kedua orang ini tertangkap dan dibunuh, saudara-saudara, dibinasakan. Namun Mordekai tidak pernah diberikan penghargaan. Entah kenapa, ya, saudara-saudara. Tetapi ini semua penting, saudara. Saudara bisa saja merasa saya sudah berjasa kepada perusahaan, saya sudah berjasa ke dalam pekerjaan Tuhan di gereja, ya, saya sudah menjadi misionaris. Kok saya tidak mendapat apa-apa? Kok saya hidupnya susah merana, semakin susah dalam kehidupan dari hari ke hari. Ya, saudara, saya mau bilang, ya, ini ya terbukti di kemudian hari bahwa walaupun Mordekai tidak dapat upah pada saat itu, ya, saudara-saudara, ini adalah elemen yang penting untuk menolong umat Tuhan di masa yang akan datang. Jadi jangan pernah ragu dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Selama Tuhan yang masih kontrol, kita tidak perlu khawatir berlebihan, saudara. Ya, kita tidak perlu khawatir, Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Tuhan tahu, saudara. Kenapa kita mesti ragu? Ya, kita jangan ragu. Tuhan tahu COVID-19 akan terjadi di awal tahun, ya, dari 2020. Tuhan tahu. Kenapa kita mesti ragu? Ya. Nah, saudara lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Haman tiba-tiba diangkat menjadi seorang pembesar yang paling tinggi kedudukannya. Egonya naik. Semua orang yang melihat Haman sujud menyembah ke tanah. Sujud menyembah. Ya, kecuali siapa? Mordekai. Mordekai tidak mau melakukan itu bukan karena dia tidak menghormati tentunya, saudara. Ya, tetapi ini adalah dilakukan hanya kepada Tuhan sebenarnya, sujud menyembah. Tapi ini memang kebiasaan di perjanjian lama. Ya, seorang yang dianggap lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia, maka orang yang lebih rendah akan sujud menyembah. Tapi ya, Mordekai tidak mau sujud kepada Haman. Haman sakit hati. Dan saya mau baca, karena ini bisa jadi pelajaran yang sangat penting bagi saya dan saudara. Ya, bagaimana ego itu menghancurkan kita, saudara-saudara. Ya, hati-hati, jangan biarkan ego semakin besar. Ya, biarlah moto saya dan saudara adalah moto daripada Yohanes Pembaptis. Biarlah dia makin bertambah-tambah, Yesus makin bertambah-tambah, dan aku makin berkurang-kurang. Biarlah ego saya dan saudara makin berkurang, saudara, dalam hidup ini. Tidak peduli saudara dan saya begitu sukses di atas dunia ini. Tidak peduli saudara begitu sukses juga di dalam kerohanian. Tidak peduli saudara. Jangan pernah merasa diri penting. Jangan pernah merasa diri besar. Saudara, biarlah kita ini kecil di pemandangan orang, di pemandangan kita. Tidak mengapa, yang penting saya dan saudara besar di pemandangan Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, buat apa kita mencari kehormatan di dunia? Kehormatan dari manusia tidak ada artinya, tidak ada gunanya, saudara. Ya, dengarkan. Ya, dia sakit hati cuma karena
Cuma karena apa? Karena si Mordekai tidak mau sujud. Ya, saudara dengarkan di dalam Ester 3 ayat 2. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan mereka lah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Saudara, dengarkan ya bahwa Haman ini ya, saudara, dia merasa tersinggung hanya karena Mordekai tidak mau sujud menyembah. Ya, lihat apa yang dia katakan ketika dia tersinggung. Dia katakan bahwa terlalu hina bagi dia, ya, kalau di dalam ayat 6, ya, saya baca ayat 5 lebih dulu. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Saudara, kehormatan manusia sering menghancurkan manusia. Ego yang dicari, ya, mau semua orang sujud dan takluk kepada kita. Ini kedagingan, saudara, jangan biarkan ini ada dalam diri kita. Ini yang ada di dalam diri Haman. Setelah ya ayat yang ke-6, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasweros. Saudara dengarkan, siapa yang membisikkan ide itu kepada Haman? Setan. Setan, saudara. Ya, ini ilham setan. Karena setan marah kepada umat Tuhan, kepada bangsa pilihan Tuhan. Dia selalu berusaha untuk membinasakan seluruh umat Tuhan. Supaya tidak ada lagi umat di atas dunia ini yang menyembah Allah yang benar. Itu dari dulu adalah maksud utamanya, saudara. Sehingga dia bisikan kepada Haman ketika dia lagi panas hatinya, "Oh, saya terlalu hina kalau cuma bunuh Haman. Saya akan bunuh seluruh bangsa dari orang Yahudi, bangsa Israel." Saudara dengarkan, ya. Keegoan, keangkuhan, betul-betul adalah sifat setan yang dia tularkan kepada manusia yang mau untuk menerimanya. Tapi kalau saya dan saudara menolak, kita tidak akan melakukan ini. Ya, ini ilham dari setan kepada Haman tentunya, saudara-saudara, maka rencananya pun dijalankan. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemenangan raja, hendaklah dikeluarkan surat tita untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Saudara, Haman ini seorang penjilat yang luar biasa, ya. Seorang penjilat yang luar biasa. Dia mau suap juga rajanya dengan 10.000 keping perak. Padahal Ahasweros sudah sangat kaya. Ya, saudara-saudara, inilah orang-orang penjilat. Saudara, ya, Alkitab mengatakan kalau kita menghormati orang kaya karena dia kaya, kita kasih dia duduk di depan, ya, dan orang miskin kita biarkan di luar, maka kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan pernah membedakan orang, ya. Orang kaya dikirimin parcel, dikirimin hadiah, buat apa? Ya, karena kita tidak tulus, kita mengharapkan sesuatu dari mereka, ya, saudara-saudara, dan Tuhan tidak menyukai ketidaktulusan. Lihat apa yang dilakukan oleh Haman. Ini ciri-ciri seorang penjilat, saudara. Jangan senang kalau dibilang, "Ibu umur berapa?" "Oh, saya berumur 70. Wah, tidak seperti kelihatan umurnya, ibu masih kelihatan 50. Ya, saudara, penjilat itu berbahaya. Penjilat berbahaya, jangan kita termakan. Ya,
Haman di sini punya niat yang jahat dan raja tidak sadar. Ya, saudara-saudara, maka di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 10, maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya. Lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Raja bilang, saya nggak perlu itu. Kamu mau bikin apa, terserah. Ya, cuma kamu lakukan apa saja yang kamu mau, yang kamu pandang baik kepada bangsa itu. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Asweros, dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan dirampas harta milik mereka. Saudara, dengarkan, ya, perintah untuk membunuh, bahkan merampas seluruh harta daripada umat-umat Tuhan sudah pernah terjadi. Dan kerajaan Persia waktu itu adalah kerajaan yang sangat besar daerah kekuasaannya. Dan bisa dibilang kerajaan terbesar di seluruh dunia. Dengan demikian bisa dibilang dia adalah penguasa dunia. Ya, jadi bisa dibilang seluruh dunia pada saat itu membenci umat-umat Tuhan oleh karena perbuatan dari satu antikristus, yaitu Haman, orang Agag. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa. Ya, saudara-saudara, maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Ya, saudara dengarkan, gempar. Akan ada suatu kegemparan di masa yang akan datang di atas dunia ini, ketika perintah untuk membunuh orang Kristen yang sejati dikeluarkan. Ya, saudara-saudara, itu akan membuat dunia gempar. Selanjutnya, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia menggoyahkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, saudara, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Dia datang dengan pakaian kain kabung yang tidak boleh dilakukan, ya, ketika saudara datang menghadap istana raja. Sedangkan tidak senyum tidak boleh dilakukan di depan raja. Apalagi saudara datang dengan pakai pakaian kabung, ya. Maka berita disampaikanlah kepada Esther. Esther ketakutan. Esther kirim pembantunya untuk segera berbicara dengan Mordekai, apa masalahnya? Karena Esther di dalam, ya, di dalam Puri Susan, di dalam istana raja, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, dan tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa dia adalah seorang Yahudi, ya. Dan inilah maksud Tuhan, ya, bahwa ini semua skenario yang Tuhan sudah rencanakan, ya. Bagaimana Tuhan merancang ini untuk menyelamatkan umatnya sungguh luar biasa. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Dan Esther bilang, kenapa kamu berpakaian seperti ini, kain kabung? Ya, tidak tahu kamu akan dihukum. Ya, terus jawaban dari Mordekai, ya, kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ya, mari kita lihat jawaban daripada Mordekai kepada Esther. Ya, dan
sesudah diberitahukan bahwa apa yang terjadi kepada Esther, ya, maka di sini dikatakan semua pegawai di dalam Esther 4 ayat 11, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Ya, Mordekai mau Esther ya mendekati raja. Tetapi ada satu aturan yang sangat ketat. Kalau tidak dipanggil oleh raja, maka permaisuri sekalipun jangan coba-coba datang. Ya, bisa dihukum mati. Dan Esther bilang, sudah 30 hari raja tidak datang. Ya, mereka bergumul, ya tentunya. Ya, tapi kemudian ya mereka berdebat. Karena Esther bilang, engkau tahu saya tidak bisa sembarang datang menghadap raja. Ya, tetapi ya Mordekai menjawab, ya, jangan kira, di dalam ayat 13 ini yang saya mau tekankan. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, dengarkan kata-kata Mordekai yang luar biasa kepada Esther. Ya, jangan kamu pikir kamu ada di istana raja, kamu akan terluput dari hukuman mati ini. Ya, kalau kamu tidak mau menolong, pasti ada pertolongan dari yang lain. Tapi kalau pertolongan datang dari yang lain, kamu yang akan binasa. Kamu yang akan binasa. Saudara, siapa tahu, ini kata-kata dari Mordekai, siapa tahu untuk waktu yang seperti inilah, kenapa Tuhan sudah tempatkan kamu di situ. Saya mau sampaikan, saudara, untuk waktu seperti COVID inilah, Tuhan sudah tempatkan saya dan saudara. Jangan hanya mau menyelamatkan diri sendiri, saudara. Jangan. Saudara dan saya akan binasa kalau kita berusaha hanya untuk mementingkan diri, hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, jangan, kita akan binasa. Ya, bagaimana supaya kita tidak binasa? Mari kita lakukan sesuatu. Apapun posisi yang saudara ditempatkan oleh Tuhan, ya, di kantor, di gereja, di masyarakat, di lingkungan tempat saudara tinggal, apapun itu. Ya, saudara, Tuhan telah tempatkan saya dan saudara, orang-orang Kristen sejati, sebagai berkat, bukan sebagai kutuk. Jangan tidak peduli dengan orang-orang yang menderita di sekitar kita, saudara. Kita akan binasa. Karakter Yesus satu-satunya yang akan membuat kita bertahan di akhir zaman, di tengah-tengah kesusahan, yaitu kita tidak mementingkan diri. Kita siap untuk menolong dengan semua fasilitas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Saudara dengarkan, jangan mementingkan diri. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai dalam ayat 15, sekarang ayat 16. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian, aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara dengarkan karakter Yesus yang dimiliki oleh Esther. Dia rela mati. Dia rela mati untuk menyelamatkan bangsanya. Saya dan saudara harus memiliki karakter Esther. Saya dan saudara harus memiliki karakter Yesus. Rela mati demi semua bangsa selamat. Apakah saya dan saudara rela mati untuk semua bangsa selamat? Bangsa kita, orang-orang Kristen selamat. Apakah saya dan saudara rela mati untuk keluarga kita supaya mereka semua selamat? Apakah saya dan saudara rela mati
supaya tetangga-tetangga kita ini bisa selamat. Atau kita mementingkan diri, akan mempermalukan Tuhan kita, Tuhan Yesus, kalau saya dan saudara mementingkan diri, tidak peduli dengan orang yang sedang menderita di sekitar saya dan saudara. Dengarkan, untuk keadaan seperti ini, Tuhan telah memberkati saudara dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan pengaruh, dengan talenta, dengan apa saja yang ada di tangan kita, dengan tongkat Musa. Saudara, apapun yang ada di tangan kita, Tuhan bisa lakukan mujizat. Tuhan bisa buat solusi dari masalah yang menggunung. Jangan pernah ragu. Tuhan kita Tuhan yang besar. Kalau Dia gunakan orang-orang yang hebat untuk melayani, itu tidak menunjukkan kehebatan Tuhan. Walaupun Tuhan juga mau pakai orang-orang yang hebat secara dunia. Tapi mereka yang tidak mau, saudara-saudara. Dengarkan. Tuhan gunakan orang-orang yang disebut underdog. Dalam sejarah Alkitab, semua orang-orang kalah oleh masyarakat. Itulah yang Tuhan gunakan. Tuhan gunakan Daud yang paling kecil dari semua saudaranya, ya, untuk mengalahkan Goliat raksasa yang besar itu. Apa yang Tuhan tidak bisa buat, saudara? Ya, Tuhan bisa lakukan apa saja. Dan kalau kita mau menonjolkan kehebatan kita, maka kekuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan tidak akan terlihat. Mana yang kita mau lakukan? Ya, merendahkan diri sehingga kekuasaan Tuhan bisa terlihat, atau kita meninggikan diri dan Tuhan tidak bisa menggunakan saya dan saudara. Saudara, panggilan saya pada saat ini, ya, mari kita memiliki karakter seperti Esther. Kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati untuk keselamatan bangsa ini. Saudara, biarlah ini menjadi tekad saya dan saudara di tengah-tengah wabah COVID-19. Biarlah kalau saya harus mati demi orang lain, demi keluarga, demi anak istri, demi siapapun, ya, maka biarlah itu yang kita lakukan. Setiap hari kita mati. Setiap hari kita jadi memuliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita jadi pahlawan-pahlawan yang rela mati. Yang tidak perlu disebutkan jasa-jasanya. Ya, saudara-saudara. Ya, karena kita lakukan itu hanya untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus. Pahlawan kita yang sesungguhnya. Yang sudah mati. Yang sudah mati untuk memberikan vaksin. Vaksin daripada wabah dosa yang jauh lebih kejam, jauh lebih berbahaya, jauh lebih menular daripada COVID-19. Saudaraku, pada siang ini, maukah saya dan saudara menjadi pahlawan-pahlawan? Saudara yang saat ini sedang bergumul, apakah saya harus berkorban mati, ya, dari kedagingan, ya, demi menolong orang lain? Atau saya tinggal dalam istana yang nyaman, yang tidak membuat saya pusing, ya, dan saya menikmati hidup saya di istana kenyamanan hidup saya sendiri. Pilihannya ada di tangan saya dan saudara. Apa yang akan kita pilih? Kalau kita sekarang tidak lolos untuk tidak mementingkan diri, jangan pikir kita akan lolos ketika masa kesukaran yang besar itu akan terjadi. Doa dan harapan saya siang ini kepada kita semua. Semoga apapun keadaan kita sekarang, ya, saudara yang tahu, tapi saya yakin dan percaya, saudara dituntun oleh Tuhan pada siang hari ini untuk mendengarkan pekabaran dari Tuhan kepada saudara, untuk mengalah, untuk mati dari kedagingan saudara. Ayo kita rela berkorban, kalaupun kita harus mati. Ya, saudara-saudara, inilah yang bisa kita berikan kepada Tuhan kita yang sudah lebih dulu mati buat kita. Semoga Tuhan memberkati saya dan saudara. Adalah doa dan pengharapan saya. Saya bawa di dalam nama Yesus. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, untuk saat seperti inilah Tuhan telah memberkati kami semua, agar kami boleh menjadi
pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan-pahlawan tanpa nama, tanpa upah, karena upah kami adalah upah yang tidak terlihat. Upah kami adalah membalas kebaikan Tuhan kami yang sudah mati di kayu salib bagi kami, yang sudah begitu mengasihi kami. Bapa, ampuni kami kalau kami selama ini hanya mementingkan diri dengan berbagai alasan yang sangat logis. Tapi Tuhan, kasih karunia-Mu lebih dari apa yang mampu kami mengerti. Oleh sebab itu, biarlah kami juga melakukan hal-hal yang boleh menyenangkan, menyukakan hati-Mu dengan berkorban bagi kepentingan orang lain. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, di tengah-tengah kami menghadapi berbagai kesusahan, tapi biarlah kami tidak kehilangan karakter Yesus dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap kami dalam pergumulan untuk mementingkan diri atau untuk berkorban. Biarlah kami akan selalu memilih untuk berkorban sebagaimana Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang yang menderita oleh karena COVID-19. Baik secara jasmani maupun secara ekonomi. Kuatkan iman daripada kami semua untuk tetap percaya dan bergantung kepada Engkau sepenuhnya. Dan tidak ragu sedikit pun. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bersama-sama berbakti beribadah kepada Engkau walaupun hanya lewat Zoom. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Roy karena berikan renungan kepada kami semua. Renungan yang begitu indah. Dan pengumuman untuk siang hari ini, jika ada yang ingin didoakan ataupun konsultasi, bisa menghubungi kami di WhatsApp yang telah tertera di screen masing-masing. Untuk nomor WhatsApp di 018 09 39 4082. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami. Kiranya dapat join kembali bersama kami di sesi-sesi yang berikutnya, dan selamat siang.